Konnichiwa, hajimemashite, watashi wa Nabil desu. Juso Nensei Toye, Bang Goniju, Bachi Yongjuyong. Sang no tema ga arimasu. Ada 3 tema yang akan dijelaskan pada video ini. Yang pertama, Dai Yongju Goso, bab 45 yang berjudul Kangkochi, berisi mengenai cara menyatakan keterangan tempat objek wisata. Yang kedua, Dai Yongju Rokuso, bab 46 yang berjudul Padang Ryota Betain desu ka, berisi mengenai jenis oleh-oleh dan cara merekomendasikannya. Attachmento Nijuichi atau lampiran 21 yang berjudul kegiatan ekstrakurikuler atau Bukatsu, berisi mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Jepang. Hanasasete itadakimasu, yoroshiku onegaishimasu. Kyou wa kankochi ni tsuite. Berbagai macam tempat dapat dijadikan objek wisata. Contohnya, Sokubutsuen, kebun raya, onsen, pemandian, taki, air terjun, Hakubutsuen, museum, Ookyu, keraton atau istana. Selain itu, ada objek wisata dalam bentuk situs kuno. Contohnya Borobudur, Prambanan, Uluwatu, Tanah Lot, Goa Gajah. Selain itu, pulau, adapun juga gunung. Pulau, contohnya Komodo to, Bunaken to, Bali to, Lombok to, Samosir to. Kata to berarti pulau. Terakhir ada gunung, Fuji-san, Bromo-san, Semeru-san, Merapi-san, Agung-san. Sang berarti kata ganti yama atau sebutan nama gunung. Mari kita lihat pola kalimat pertama. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan objek wisata yang ada di suatu daerah atau kota. Mari kita lihat contoh. Bogor ni Sokubutsuen ya Chibodastaki nado ga arimasu. Bogor yang berarti kota Bogor, Sokubutsuen yang berarti kebun raya, Chibodastaki yang berarti air terjun Cibodas. Apabila kita satukan ke dalam sebuah kalimat, akan memiliki arti terdapat kebun raya Bogor dan air terjun Cibodas di kota Bogor. Selanjutnya, pola kalimat kedua. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan di tempat tersebut memiliki kondisi yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat dilakukan di tempat tersebut. Mari kita lihat contoh. Dobutsuen de zo ni noru koto ga dekimasu. Dobutsuen berarti kebun binatang. Zo ni noru yang berarti menaiki gajah. Apabila kita satukan ke dalam sebuah kalimat, kita dapat menaiki gajah di kebun binatang. Ini maksudnya, gajah tersebut mungkin untuk dinaiki pada suatu tempat di kebun binatang, karena di kebun binatang tersebut terdapat gajah. Lalu pola kalimat ketiga. Pola kalimat ini digunakan untuk menerangkan kondisi atau keadaan dari subjek dan dalam kalimat positif. Contoh yang pertama, kalimat yang menggunakan kata sifat i. Merapi-san wa utsukushi desu. Gunung Merapi indah. Maksudnya, keadaan di sekitar Gunung Merapi itu indah. Lalu ada kalimat yang kedua, kalimat menggunakan kata sifat na. Borobudur wa yumei desu. Yang artinya, Borobudur itu terkenal. Maksudnya terkenal itu Candi Borobudur dikenali oleh setiap orang di Indonesia maupun di negara lain. Seperti itu.
Pola kalimat terakhir pada bab ini hampir sama seperti pola kalimat yang ketiga, namun pola kalimat ini dalam bentuk kalimat negatif. Terdapat dua macam pola kalimat. Yang pertama, pola kalimat yang menggunakan kata sifat i dan pola kalimat yang menggunakan kata sifat na. Perbedaannya, pada pola kalimat kata sifat i memiliki akhiran ku warimasen atau kunai desu. Dan pada pola kalimat kata sifat na, dewa arimasen. Perbedaannya hanya akhirannya saja. Mari kita lihat contoh pola kalimat yang pertama. Murabi-san wa usukuchi ku arimasen atau kunai desu. Yang berarti keadaan di Merapi atau Gunung Merapi itu tidak indah. Lalu pola kalimat yang kedua, Borobudur wa Yumei dewa arimasen. Yang berarti Borobudur itu tidak terkenal, tidak diketahui siapapun. Showa padan ryo tabetain desu ka ni suite. Jenis oleh-oleh dan cara merekomendasikannya. Adapun contoh-contoh kata yang berhubungan dengan materi pada bab ini. Yang pertama ada Dento Gejutsu atau kesenian tradisional. Ada gamelan dan wayang. Lalu ada doshi yang berarti kata sifat. Ada takai yang berarti mahal dan yasu yang berarti murah. Lalu ada keiyoshi yang berarti kata kerja. Yang pertama ada kaimas atau kau yang berarti membeli, atau ryori yang berarti masak atau memasakkan. Dan yang terakhir ada omiyage. Omiyage itu yang berarti oleh-oleh. Ada wayang atau boneka yang dalam bahasa Jepang ningyo. Ada batik, aksesoris, dan okashi atau permen atau manisan. Bab ini memiliki dua pola kalimat. Pola kalimat yang pertama digunakan untuk menyatakan keinginan dan sekaligus meminta informasi atau saran dari lawan bicara. Mari kita lihat contohnya. Indonesia gono hong o kayutain desu ga. Indonesia gono hong yang berarti buku Indonesia dan kai dalam mas itu yang berarti membeli. Nah, maksudnya itu inginku membeli buku bahasa Indonesia. Nah, secara tidak langsung si pembicara pola kalimat yang ini meminta saran dari lawan bicaranya. Selanjutnya, pola kalimat yang kedua. Pola kalimat kedua ini menjadi lawan bicara pola kalimat yang pertama dan digunakan untuk memberikan saran atas pertanyaan yang dicetuskan oleh pembicara pola kalimat yang pertama. Mari kita lihat kalimatnya. Indonesia gono hong nara Gramedia ga ii desu yo. Nah, kalimat ini bermaksud sebagai rujukan dari pola kalimat kedua kepada pola kalimat yang pertama. Kata Gramedia itu bermaksud sebagai objek rujukan. Nah, objek rujukan itu bagaimana si pola kalimat kedua ini memberikan saran kepada pola kalimat yang pertama bahwa buku bahasa Indonesia-nya itu kita beli di Gramedia. Setelah mempelajari pola kalimat yang pertama dan pola kalimat yang kedua, mari kita lihat contoh percakapannya. Padan ryo tabetain desu ga. Yang artinya, mari makan masakan Padang. Lalu yang lawan bicara B-nya itu
menjawab, Padang Riorinara sederhana, yang berarti masakan Padang sederhana itu tempat, objeknya. Ga i desho, oishi desho. Nah, sarannya itu berupa masakan Padang, ya sederhana saja, enak loh. Seperti itu artinya. Lalu yang C, Padang Riorinara, kapau, ga i desho, yasui desu. Yang berarti sama seperti yang B, namun objeknya itu diubah menjadi kapau, tempatnya itu. Lalu sarannya yang mendukung yaitu yasui, yang berarti masakan di sana itu harganya murah. Ijo desu. Ja, yang terakhir. Attachimento ni 11. Lampiran 21. Kegiatan ekstrakurikuler. Atau dalam bahasa Jepang, bukatsu. Berikut beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Jepang. Yang pertama ada bidang olahraga. Ada sakabu, yang berarti klub sepak bola, basuketobu, klub basket, suieibu, klub renang, yakyubu, klub baseball. Lalu ada bidang seni, suisogakubu, klub orkestra, ryoribu, memasak, dan mangabu, yang berarti klub komik. Lalu bidang sains, kagakubu, klub kimia, dan seibutsu, klub biologi. Yang kita lihat saat ini yaitu klub baseball atau yakyubu. Yakyu atau baseball merupakan salah satu bidang olahraga yang terkenal di Jepang. Bahkan di sekolah, di tingkatan SMA maupun SMP, pun mereka melakukan kegiatan itu setelah setiap jam pelajaran usai. Mereka berlatih giat untuk menghadapi pertandingan Yakyu setiap hari setidaknya selama 3 jam, meskipun di musim dingin. Setiap orang Jepang ataupun siswa-siswanya memiliki ketertarikan kepada suatu bidang. Jadi apabila mereka ingin mencapai suatu target, yang itu juara pertandingan Yakyu atau baseball, mereka akan berlatih dengan sungguh-sungguh sampai mereka dapat mencapai suatu targetnya. Selanjutnya bukatsu bidang sains. Salah satunya kagakubu atau klub kimia. Terlihat pada gambar, klub kimia sedang melakukan eksperimen terhadap suatu larutan di ruang klub mereka. Lalu, pada bidang seni, salah satunya suisogakubu atau klub orkestra. Terlihat mereka juga sedang melakukan latihan musik di ruangan mereka. Nah, di setiap sekolah Jepang, mereka memiliki ruangan klub yang diperuntukkan untuk setiap klubnya, yang dimana apabila di Indonesia, ruangan klub biasanya hanya diperuntukkan untuk organisasi sekolah seperti OSIS, MPK, PMR, PKS, dan lain-lain. Jadi apabila di Indonesia itu setiap klubnya rata-rata hanya memiliki gudang, dan gudangnya itu dipakai untuk bersama. Pada dasarnya, sekolah-sekolah di Jepang mendukung kuat kepada para siswanya untuk mengikuti sebuah klub. Hal ini dikarenakan sekolah yakin siswa-siswanya akan berkembang apabila mengikuti sebuah klub yang nantinya sebagai bekal untuk masa depannya nanti. Ijo desu. Arigatou gozaimashita.